A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rekan-rekan, saudara-saudara semuanya yang mungkin hari ini masih sakit segera disembuhkan. Yang mungkin hari ini masih diberikan cobaan, kesusahan, ketidakkesenangan, semoga semua bala dan bencana diangkat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, pada hari ini saya akan memberikan tema atau judul, yaitu ayam jago yang sempurna atau puasa yang sempurna. Ayam jago itu apa? Ayam jago itu kan laki-laki, dan laki-laki itu merupakan seorang pemimpin, di mana pemimpin itu atau laki-laki yang bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin yang sempurna. Lalu apa kaitannya dengan puasa? Bahwasanya barang siapa manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, itulah pemimpin atau manusia yang sempurna, di mana manusia itu sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita mengingat kembali bahwasanya dulu pada waktu Nabi Adam di surga, singkat cerita bahwa iblis atau bisa dikatakan nafsu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk menggoda Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam jangan sampai mendekati buah kuldi dan jangan memakan buahnya. Akhirnya dengan godaan iblis atau dengan godaan hawa nafsu, Adam alaihissalam itu tergoda hingga mendekat, bahkan memakannya. Itulah singkat cerita bahwasanya Adam belum bisa mengendalikan hawa nafsunya karena masih terbujuk oleh iblis atau hawa nafsu. Akhirnya Tuhan menurunkan ke alam dunia ini. Lalu kita sebagai manusia, yaitu cucu Nabi Adam alaihissalam, seluruh umat manusia ini seperti apa?
Yaitu bentuk daripada agar manusia ini tidak terjebak oleh hawa nafsu, tidak terbujuk oleh rayuan iblis. Yang mana bujukan itu berupa kesenangan duniawiah. Disitulah saudara-saudaraku, nanti akan kita kupas bagaimana kita menjadi atau seperti ayam jago yang sempurna, atau puasa kita yang sempurna. Di dalam mencegah apa yang menjadi kepentingan hawa-hawa nafsu ini, manusia tidak akan berdaya, manusia tidak akan berkutik tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billah. Segala perbuatan pasti ada kepentingan hawa nafsu terhadap diri kita semua manusia, manakala tanpa ada pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan perbuatan itu jika didasari oleh hawa nafsu, maka Tuhan pasti tidak akan menerimanya. Seperti halnya sekecil apapun, jika masih ada syirik di dalam hati kita, maka itu masih dikatakan menyekutukan Allah. Padahal dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa syirik atau dosa menyekutukan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, mari kita kupas bahwasanya bagaimana menjadi ayam jago yang sempurna, bagaimana kita berpuasa yang sempurna. Kita semuanya tahu, kita semuanya ngerti, bahkan kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh pembimbing-pembimbing agama kita di dalam syariat, bahwasanya kita manusia disuruh seperti orang-orang terdahulu, disuruh berpuasa agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa bukan berarti hanya sekedar menjalankan perintah dan mengerjakan dan melakukan perbuatan yang dilarang, itu tidak seperti itu. Tapi setelah kita menjalankan seperti itu, kebanyakan manusia lupa bahwa kita masih menjalankan larangan atau tidak mematuhi perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita tidak didasari oleh yang namanya ilmu. Di dalam syariat, apa sih arti puasa itu? Bahwa kita sudah dikenalkan oleh guru-guru kita, dikenalkan oleh pembimbing-pembimbing kita di dalam syariat. Puasa itu adalah menahan nafsu, menahan lapar dan dahaga. Lalu pertanyaannya, bagaimana menahan nafsu seperti apa? Menahan lapar dan dahaga seperti apa? Ibarat kata, kalau menahan lapar dan dahaga, itu saya katakan
bahwa kita yang sudah dewasa atau apalagi yang sudah tua, ya tentunya kita harus tidak seperti anak kecil. Karena anak kecil pun bisa menahan lapar dan dahaga. Tapi bagaimana caranya? Kita harus meningkatkan iman kita, kita harus meninggikan derajat kita, yaitu derajat di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Letaknya yaitu di dalam hati atau di dalam kerohanian. Manusia ini kan ada dua unsur, antara unsur jasmani dan unsur rohani. Kalau puasa diartikan hanya menahan lapar dan dahaga dalam jasmani ini, apa yang didapatkan? Yang didapatkan ya hanya perut ini supaya tidak lapar dan tenggorokan ini supaya tidak haus. Hanya sebatas itu. Bahwasanya semuanya orang manusia kebanyakan lupa, yaitu membagusin jasmani saja tanpa memperhatikan rohaninya. Bahwasanya manusia ini, jasad ini atau jasmaniah ini atau raga ini yang awalnya dari tanah, kita pasti akan kembali ke tanah. Disitulah letak daripada pengertian hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu di tingkatan, saya katakan, mohon maaf sebelumnya, di tingkatan seperti halnya anak kecil, atau kalau kita masih sekolah, ya di sekolah tingkatan TK, SD, bahkan mungkin hanya baru SMP. Tapi bagaimana kita meningkatkan iman kita supaya kita bisa SMA sampai sarjana sampai kepada profesor. Nah, di situ puasanya kalau dikatakan itu puasa yang baru duduknya di iman syariat saja. Tapi kita harus memperhatikan tidak hanya syariat saja, tetapi kita harus memperhatikan tarekat, hakikat, sampai makrifat. Biasanya di dalam tarekat itu juga diajarkan puasa, tapi bukan letaknya, bukan seperti di dalam syariat tadi yang hanya menahan lapar dan dahaga sebatas jasmaniah supaya tidak perut lapar, supaya tidak tenggorokan haus. Tetapi dalam tarekat itu diajarkan tentang hatinya, nanti kerohaniannya, di mana menahan nafsu itu. Nafsu tidak boleh berucap yang buru-buru, tidak boleh melihat yang diharamkan, tidak boleh mencium, mendengar yang dilarang oleh agama. Ya, di dalam tarekat seperti itu sudah diajarkan bagaimana caranya membersihkan hati ini, membersihkan daripada kepentingan nafsu, atau kita bisa dikatakan kita berpuasa secara rohani. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, bahwasanya nafsu itu sangatlah kuat. Tatkala kita hanya duduk di dalam tarekat, ya cukup sebatas itu. Sebatas bahwa bagaimana caranya agar nafsu kita ini tidak terseret kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, atau agar supaya tidak terjebak oleh bujuk rayu iblis.
Nafsu itu sangatlah halus. Nafsu itu bisa lewat lisan, yang dipandang seolah-olah kita ini sudah menjaga lisan kita supaya tidak berkata buruk, supaya mata kita tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Tapi kenyataannya, apalagi sekarang dihadapkan oleh yang namanya media sosial, kita tidak dipungkiri bahwasanya media sosial itu pun akan mempengaruhi daripada hati kita. Ya, itulah nafsu lewat hal-hal seperti itu. Contoh, kita membuka HP, ada juga TikTok, ada perempuan telanjang, terus ada kita mendengar sesuatu. Akhirnya kalau kita masih duduk di tarekat, sekedar hati mengimani supaya tidak mata ini tidak melihat yang haram-haram, tapi duduknya masih bahwa makhluk itu yang melakukan. Kita masih melihat, wah ini seksinya, wah ini bagusnya, masih sebatas makhluk itu. Akhirnya kita menutup HP kita. Tapi kenyataannya apa? Di pikiran masih ada. Nafsu masih lewat di situ. Kita berucap, berkata-kata yang menghindar, seolah-olah kita betul-betul ingin berpuasa, menghindar dari omongan-omongan supaya omongan kita ini tidak keluar hal yang buruk. Tapi kenyataannya kebanyakan kalau kita masih duduk di tarekat, ya belum bisa. Contoh seperti ini. Tatkala kita ini memberikan belanja atau memberikan uang kepada istri yang biasanya 1 bulan itu diberikan 3 juta. Nah, berhubung kita tidak punya uang, akhirnya kita berikan 500.000. Walaupun kita masih berpuasa, walaupun hati kita ini sudah seolah-olah menghindari daripada hal-hal yang kotor daripada mulut kita ini, akhirnya apa yang kita dengar? Seorang istri biasanya mengeluh, kok segini mas? Dapat apa mas? Nyampe kemana uang segini? Nah di situ duduknya, bahwa masih mengimani bahwa makhluk itu yang bisa berbuat apa-apa. Akhirnya timbulnya apa? Timbulnya dongkol, nggak seneng, nggak terima, seperti itu. Walaupun seolah-olah hati ini sudah melakukan puasa, sekedar menghindari daripada perkataan-perkataan kotor. Begitu pula yang laki-laki, sudah tahu istrinya diberikan uang 500.000, mintanya makan enak, kuahnya yang enak-enak, lauknya yang enak-enak. Akhirnya si laki-laki berkata kotor juga. Berkata kotor seperti apa? Ya ini gimana sih makan kok hanya seperti ini? Padahal saya sudah bekerja, padahal saya sudah begitu. Lalu apapun itu. Nah, itulah saudara-saudaraku, puasa tidak hanya sekedar puasa hati yang masih mengimani bahwa itu datangnya dari makhluk. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Itu belum dikatakan
puasa yang sempurna, atau kita sebagai manusia belum bisa menjadi pemimpin, belum bisa menjadi seorang khalifah, yang mana bahwa Tuhan itu menurunkan manusia itu supaya menjadi pemimpin atau menjadi seorang khalifah. Apa pemimpin? Apa khalifah di muka bumi ini? Pemimpin memerangi hawa nafsu kita. Di mana letaknya? Ya, di dalam diri kita ini sendiri. Memerangi iblis. Jika kita tidak bisa memerangi, jika kita tidak bisa memimpin, akhirnya kita seperti apa? Nah, seperti iblis. Ujung-ujungnya kita sebagai manusia tidak bisa memimpin, tidak bisa menjadi seorang khalifah. Saudara-saudaraku, nah, itulah bentuk daripada ujian, bahwasanya seperti Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah lewat iblis. Jangan dekati pohon itu, apalagi engkau memakannya. Akhirnya Nabi Adam memakan, mendekati, akhirnya diturunkan ke dunia ini. Ya, begitu pula dengan kita. Kalau kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita, belum bisa berpuasa, belum bisa memerangi hati ini tentang nafsu-nafsu itu, kita masih terjebak di dalam kesesatan. Artinya kita belum bisa menjadi seorang khalifah. Nafsu-nafsu itu berupa apa? Ya, tidak hanya berupa rohani, yang ini tadi menghindar daripada perkataan kotor atau mungkin tidak melihat yang hal-hal yang buruk, tapi ya macam-macam, ya berupa anak istri, harta, kemuliaan yang dimuliakan oleh orang, atau dalam bentuk apapun yang sekiranya itu adalah kesenangan-kesenangan duniawiah. Agar kita bisa menjadi seorang pemimpin, agar kita menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, pemimpin memerangi nafsu kita ini, ya kita harus mengetahui ilmunya, harus meningkatkan iman kita dari syariat, tarekat, hingga ke hakikat sampai makrifat. Kalau di dalam hakikat atau makrifat itu bahwasanya berpuasa itu, beliau-beliau itu atau mereka-mereka itu sudah di dalam hatinya tidak mengimani sama sekali bahwa yang bisa berbuat itu makhluk. Sudah tidak mengimani bahwa yang bisa segala-galanya itu makhluk. Itulah hakikatnya puasa yang sebenar-benarnya, yaitu puasa yang sempurna. Bahwasanya kenapa bisa dikatakan puasa yang sempurna? Nah, itulah golongan orang-orang yang ahli suhud, yang sudah duduknya di hakikat dan makrifat. Makanya untuk menjadi orang yang sempurna, untuk bisa mendapatkan puasa yang sempurna, ya harus kita tingkatkan iman kita lagi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bahwasanya kita ini harus menyempurnakan iman kita. Seperti halnya kalau kita berpuasa, kita beramal, kita beribadah lainnya,
sebetulnya atau sejatinya amalan-amalan itu, puasa-puasa itu, sholat-sholat itu, jika tidak ada ruhnya, itu ibarat kata seperti patung. Kenapa saya katakan patung? Ya memang sebetulnya sejatinya kita manusia ini seperti patung. Begitu pula dengan amalan-amalan itu. Kalau tidak ada rohnya, walaupun beramal, contoh sedekah, walaupun itu tidak diketahui manusia, tapi kalau di dalam dirinya manusia ini masih menganggap dirinya yang beramal, dirinya yang bersedekah, itu masih dikatakan syirik atau menyekutukan Tuhan. Walaupun kita bersedekah tanpa dilihat manusia satupun, hanya dia sendiri, tetapi dia masih mengimani bahwa dianya yang bersedekah. Itulah amal yang sia-sia, yang tidak ada ruhnya, yang bisa dikatakan amal yang tidak ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu adalah sudah menyadari, sudah tidak mengakui bahwa dirinya yang beramal. Seperti halnya kalau kita orang ikhlas itu, saya kasih contoh. Kita membuang hajat. Nah, kita tidak merasa, kita tidak mencari lagi setelah hajat itu dibuang. Sama dengan kita. Jika kita puasa kita sempurna, jika amal-amalan kita ingin sempurna, duduklah di dalam hakikat sampai dengan makrifat. Amalan-amalan itu akan memiliki ruh. Jika kita duduknya masih di syariat atau tarikat, belum sampai hakikat dan makrifat, amalan-amalan itu belum memiliki ruh, alias seperti patung yang tidak bisa apa-apa. Karena masih merasa yang beramal saya, yang bersedekah saya, yang sholat saya. Nah, itulah sholat atau ibadah-ibadah yang di mata Allah itu ditolak. Nah, bagaimana caranya supaya amalan-amalan itu tidak ditolak? Ya jangan hanya duduk di syariat saja seperti anak kecil tadi. Ya jangan duduk di tarekat saja, tetapi naikkanlah ke hakikat sampai dengan makrifat. Dengan membersihkan hati sebersih-bersihnya, bahwasanya sudah tidak mengimani bahwa makhluk itu bisa segala-galanya, tetapi yang bisa segala-galanya adalah hidup. Hidup yang memiliki, kalau di dalam agama Islam, hidup yang memiliki nama Allah. Hidup yang memiliki nama Sang Yang Widi. Hidup yang memiliki nama Sang Yang Kerta. Hidup yang memiliki nama Sang Maha Tunggal. Seharusnya tidak bisa disebutkan, tidak bisa engkau gambarkan, tidak bisa engkau angan-angan atau engkau bayangkan, karena Tuhan itu bukan makhluk. Ya. Adanya di mana? Ya harus engkau imani di dalam hatimu bahwa yang segala-galanya, yang berbuat, yang berkalam, yang melihat, itu adalah Tuhan itu sendiri. Yaitu untuk memudah menyebut, yaitu saya katakan hidup. Hidup yang di mana? Ya hidup yang ada di dalam dirimu sendiri dan di luar dirimu ini. Termasuk
yang hidup di seluruh alam ini, yang menguasai, yang meliputi segala-galanya, itulah Tuhan. Bahwa manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Lillahi ta'ala. Karena Allah semata. Nah, itulah yang dikatakan membersihkan hati atau puasanya orang-orang atau puasanya manusia-manusia yang sempurna. Atau bisa dikatakan di dalam untuk keluarga besar MSAT ya, jago-jago yang sempurna. Itulah saudara-saudaraku, kita harus tingkatkan iman kita dari syariat, tarekat, hakikat hingga ma'rifat. Bahwasanya kita bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang khalifah, bisa dikatakan jago yang sempurna, bisa dikatakan kita melakukan puasa yang sempurna jika kita sudah bisa membersihkan dari kotoran-kotoran hati. Caranya yaitu harus ada memiliki pembimbing atau kita harus memiliki ilmu. Dengan cara selalu berzikir. Berzikir sirul asror. Berzikir sir. Yang mengimani bahwa yang bisa bergerak, yang menggerakkan, yang melihatkan, yang mendengarkan, atau yang dikatakan yang berpuasa, yang membersihkan hati itu semata-mata ya hidup itu, atau kalau di dalam Islam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya kita harus lakukan secara berzikir dengan konsisten. Itu yang dimaksud bertakwa. Takwa itu melakukan, mengingat, walau dalam jasmaniah ini juga dikerjakan, secara syariat dikerjakan, secara hakikat pun dikerjakan. Itu selalu berzikir di dalam hati. Entah dalam keadaan aktivitas apapun, ya kita harus bisa wa ilaihi rojiun. Itu innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dari Allah ya, kita selama di dunia harus bisa kembali kepada Allah. Itulah hakikat daripada bagaimana kita menjadi ayam jago yang sempurna. Kita bisa menjadi mengerjakan puasa yang sempurna. Semoga sedikit materi yang hari ini saya sampaikan, walaupun masih ada banyak kiasan-kiasan, tapi semoga saudara-saudara mengerti arti puasa yang sesungguhnya, yaitu puasa di mana kita sudah mengalahkan tentang hawa nafsu kita sendiri. Itu saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang mungkin tidak pas di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.